Oke guys, balik lagi bersama saya Ilham Nufriansyah Putra, NIM 19017101. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sastra angkatan 66. Yang pertama, saya akan masuk kepada sejarah. Sejarah penamaan angkatan 66 dalam bidang kesusastraan diberikan oleh H.B. Jasin memperkuat pendapatnya bahwa pada sekitar 1966 di dalam kesusastraan Indonesia telah lahir sebuah generasi kesusastraan. Istilah angkatan 66 sebenarnya diilhami oleh peristiwa politik kebangkitan generasi muda yang dipelopori oleh Kapi dalam menumbangkan Orde Lama. Beberapa bulan setelah meletusnya kudeta G30 SPKI yang gagal itu, kebanyakan mereka adalah aktivis Orde Baru. Kelompok itu berjuang membela kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, meruntuhkan kediktatoran dan penyelewengan politis yang menjurus ke komunisme. Angkatan 66 adalah istilah politik. H.B. Jasin mentransfernya ke dalam dunia sastra sehingga menjadi suatu istilah sastra karena ia melihat adanya kaitan yang sangat erat antara sastra dan perjuangan politik. Sedangkan para sastrawan yang dimaksudkan berada di bawah kubu angkatan 66 memang ikut ambil bagian di dalam perjuangan tersebut, baik secara langsung seperti yang dilakukan oleh Taufik Ismail, Sandi Tias, Slamet Sukirmanto, Burrawanto maupun lewat karya sastra Orde Baru. Para sastrawan angkatan 66 telah berjuang dengan ide-ide keadilan dan kebenaran, dengan tegas mendobrak kezaliman dan kemelut politik serta resesi ekonomi yang waktu itu tengah melanda. Seiring berjalannya waktu, PKI menghilang. Dengan hilangnya PKI dan lekranya Lembaga Kebudayaan Rakyat dari dunia politik budayaan, para pengarang yang ada pada tahun 1964 lenyap dari peredaran, mulai aktif menulis lagi. Terjadi pertentangan pendapat antara Ajib Rosidi dan H.B. Jasin dikarenakan Ajib Rosidi memproklamasikan angkatan terbaru pada tahun 1950, sedangkan H.B. Jasin menganggap bahwa sebuah angkatan 66 lebih tepat. Selanjutnya, saya akan masuk pada Lekra. Lekra merupakan organisasi kebudayaan sayap kiri di Indonesia. Lekra didirikan atas inisiatif DNE, Aidit, Nyoto, MS, Asar, dan AS Darta pada tanggal 17 Agustus 1950. Lekra mendorong seniman dan penulis untuk mengikuti doktrin realisme sosialis. Semakin vokal terhadap anggota non-lekra, kelompok lain membentuk Manikebu, Manifesto Kebudayaan. Akhirnya mengarah ke Presiden Soekarno untuk melarang itu. Setelah gerakan 30 September, Lekra dilarang bersama dengan Partai Komunis. Anggota Lekra yang terkenal adalah Pramodya Ananta Toer, Rifai Yapin, dan Esri Setiawan. Selanjutnya, saya akan masuk kepada pengarang keagamaan. Buku-buku karya sastra yang bernafaskan agama Islam tidaklah diterbitkan oleh lembaga-lembaga atau badan-badan yang ada sangkut pautnya dengan lembaga-lembaga kebudayaan itu. Kumpulan cerpen dan roman Jamil Suherman yang berjudul Umi Kalsum dan Perjalanan ke Akhirat diterbitkan oleh penerbit Nusantara. Kumpulan sajak M. Saribi, Af. Gema Lembah Jahaja tahun 1964 diterbitkan oleh Pembangunan, dan kumpulan sajak 8 orang penyair Islam yang berjudul Manifestasi pada tahun 1963 diterbitkan oleh penerbit Tinta Emas. Dan para penerbit Kristen, meskipun secara organisatoris tak langsung berkaitan, namun menerbitkan juga beberapa buku kumpulan sajak dan cerita-cerita karangan para pengarang Kristen, antara lain Kidung Keramahan tahun 1963, kumpulan sajak Sue Parwata Wirat Matja,
Hari-Hari Pertama oleh Gerson Poy dan kumpulan Sajak Malam Sunyi pada tahun 1961 dan Darah dan Peluh tahun 1962. Kedua-duanya buah tangan Fridolin Ukur. Selanjutnya saya akan masuk pada manifest kebudayaan. Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita, dan politik kebudayaan nasional kami. Bagi kami, kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya. Dalam melaksanakan kebudayaan nasional, kami berusaha menciptakan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah masyarakat bangsa-bangsa. Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami. Jakarta, 17 Agustus 1963. Selanjutnya, saya akan masuk pada ciri-ciri. Ciri-ciri sastra angkatan 66 dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kelompok sastra angkatan 60 sampai dengan 66 merupakan masa kejayaan sastrawan lekra yang bernaung di bawah panji-panji PKI. Sastrawan yang berseberangan dengan PKI dapat dikatakan kurang berkembang, apalagi manifest kebudayaan yang menjadi konsepsinya dicekal dan dilarang pemerintah. Kedua, kelompok sastra tahun 66 sampai 70-an. Masa ini didominasi oleh karya-karya yang berisi protes terhadap pemerintah. Yang kedua, ciri-ciri lain sastra angkatan 66 disebutkan sebagai berikut. Pertama, mulai dikenal gaya epik bercerita pada puisi. Muncul puisi-puisi balada. Yang kedua, puisinya menggambarkan kemuraman batin hidup yang menderita. Ketiga, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Keempat, cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang dan bertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. Yang kelima, banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Keenam, munculnya puisi mantra dan prosa. Selanjutnya, saya akan masuk pada pengarang. Yang pertama, Taufik Ismail. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi tahun 1937. Profesinya adalah seorang dokter hewan, juga dikenal sebagai seorang penyair yang handal. Sajak-sajaknya penuh dengan protes-protes terhadap ketidakadilan dan penyelewengan. Yang kedua, Gunawan Muhammad. Lahir 29 Juli 1941 di Batang, Pekalongan. Tulisannya, baik puisi maupun esai-esainya, banyak dimuat dalam harian, abadi, majalah, sastra seperti Horizon dan Basis. Yang ketiga, Saini. Saini lahir di Sumedang tahun 1938. Beliau menulis beberapa prosa seperti novel, cerpen, puisi termasuk drama. Di samping itu, ada juga karyanya seperti kritik dan esai. Sajak-sajaknya yang terkenal diterbitkan dalam kumpulan sajak yang diberi judul Nyanyian-nyanyian Tanah Air. Yang keempat, Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono lahir 23 Maret 1940 di Solo. Beliau adalah lulusan Universitas Gadjah Mada. Yang kelima, Gerson Poy. Gerson Poy lahir 16 Juni 1931 di Pulau Roti. Karyanya yang terkenal adalah Hari-Hari Pertama, bersifat religius, Mutiara di Tengah Sawah. Selanjutnya, karya sastra. Yang pertama, Taufik Ismail. Karyanya Malu, Aku Jadi Orang Indonesia, Tirani dan Benteng,
Buku tamu musim perjuangan. Sajak ladang jagung. Kenalkan, saya hewan. Puisi-puisi langit. Yang kedua, Sutarji Kalzom Bahri. Karya-karyanya Amuk, Kapak. Yang ketiga, Abdul Hadi WM. Karyanya Meditasi tahun 1967. Potret panjang seorang pengunjung pantai Sanur tahun 1975. Tergantung pada angin tahun 1977. Yang keempat, Sapardi Djoko Damono. Karya-karyanya Dukamu Abadi tahun 1969. Mata Pisau 1974. Yang kelima, Gunawan Muhammad. Karya-karyanya Parikesit tahun 1969. Interlude tahun 1971. Potret seorang penyair muda sebagai Simalin Kuntang tahun 1972. Seks, Sastra dan Kita 1980. Selanjutnya, perbedaan. Angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra Kisah Asuhan H.B. Jassin. Ciri angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Sesungguhnya, ciri-ciri karya sastra angkatan 45 dan angkatan 50 sukar dibedakan. Angkatan 45 diteruskan oleh angkatan 50. Angkatan 66-an menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45, menentang komunisme dan kediktatoran bersama Orde Baru yang dikomandani Jenderal Soeharto, ikut menumbangkan Orde Lama, mengikis habis Lekra dan PKI. Sastra angkatan 66 berobsesi menjadi Pancasialis sejati. Yang paling terkenal adalah Tirani dan Benteng, antologi puisi Taufik Ismail. Hampir seluruh tokohnya adalah pendukung utama manifest kebudayaan yang sempat berseteru dengan Lekra. Oke guys, hanya itu yang bisa saya dapat jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.